Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur akhir pekan ini kita boleh kembali lagi bertemu dan kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk menjalani hari-hari kita hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur kasih-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kami, dan kami bersyukur Tuhan karena tangan murah-Mu selalu beserta dengan kami. Hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, biarkan Roh-Mu yang kudus yang berbicara pribadi lepas pribadi dari hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang memberkati perenungan ini, dan Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biarkan benih firman ini tertanam kuat di dalam hidup kami dan menghasilkan buah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya undang saudara untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-7 hingga ke-12. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7 hingga 12 saya akan bacakan untuk saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Saudara, apa yang kita sama-sama renungkan hari ini adalah bagaimana Gideon bisa mengalahkan orang Midian. Kita tahu saudara bahwa Gideon ini adalah orang yang dipilih Tuhan secara langsung. Bahkan Gideon ini merasa tidak percaya akan pemilihan Tuhan, lalu ia meminta Tuhan untuk memberikan tanda. Dan saudara, ketika kita membaca Hakim-Hakim 7, kita akan tahu bahwa di sini Gideon diberikan tugas oleh Tuhan untuk dalam tanda kutip menyeleksi pasukannya. Dari beribu-ribu orang yang datang kepadanya, akhirnya Tuhan hanya meminta Gideon memilih 300 orang. Saudara, 300 orang untuk menjadi pasukan Gideon. Ini angka yang cukup kecil saudara. Kalau lawannya digambarkan dalam firman Tuhan seperti belalang banyak. Artinya banyak sekali saudara. Orang Midian itu banyak sekali, dan bahkan dikatakan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir. Tetapi saudara, Tuhan kekeh berkata kepada Gideon, 300 orang inilah yang akan ikut bersamamu berperang. Dan saudara, kalau kita baca Hakim-Hakim 7, kita akan menemukan bagaimana Gideon ini akan melakukan peperangan ini dengan penuh keberanian, karena dia tahu melalui bujang-bujangnya bahwa Tuhan sudah berfirman, bangsa Midian, orang Midian akan diserahkan ke dalam tangannya, akan dikalahkan oleh orang-orang yang dipimpin Gideon. Lalu saudara, saya akan lanjutkan pembacaan saya di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-19 hingga 22. Disinilah dikatakan,
Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Saudara, 300 orang nampaknya mustahil, tapi ini yang ikut serta dengan Gideon, mengalahkan orang yang sebegitu banyaknya yang ada di perkemahan. Lalu Gideon diberi hikmat untuk membagi pasukan itu menjadi 3, 100. Dan mereka tidak mengotori tangan mereka dengan pedang, saudara. Mereka hanya meniup sangkakala, memecahkan buyung dan berteriak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang bekerja. Ketika orang pasukan Gideon ini meniup sangkakalanya, saudara, orang-orang Median yang ada dalam perkemahan, rasa-rasanya seperti ada pedang yang saling diarahkan satu dengan yang lain, sehingga mereka berperang sendiri. Pedang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang membuat kekacauan di Median ini hingga mereka saling berperang sendiri. Dan disitulah bangsa Israel mendapat kemenangan. Dan disitulah, saudara, dikatakan di ayat yang ke-25, mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudara, kemenangan ada di tangan Gideon. Bukan karena Gideon pintar, bukan karena Gideon gagah, tapi karena cara Tuhan. Tuhan yang sudah menyerahkan sendiri. Dan dari perenungan ini, saudara, kita akan merenungkan satu hal, yaitu Tuhan punya 1001 cara, saudara, untuk menolong umatnya. Bagaimana kita bisa berpikir orang yang banyaknya segitu, hanya lebih dari 300 orang, hanya dikalahkan oleh 300 orang. Bagaimana kita bisa berpikir orang yang sedang ada di dalam perkemahan bisa kalah hanya dengan tiupan sangkakala? Kalau bukan Tuhan, saudara, maka tidak mungkin. Kalau bukan cara Tuhan, maka cara ini tidak akan berhasil. Yang ada di pandangan Gideon, saudara, dia akan berperang menggunakan pedang. Yang ada di pandangan Gideon, dia akan memimpin bangsanya untuk saling menghunuskan pedang. Tapi saudara, cara Tuhan berbeda dengan cara pandang Gideon. Tuhan tidak menggunakan pedang di tangan Gideon sekalipun. Tuhan tidak menggunakan pedang di tangan para pasukan sekalipun untuk mengalahkan orang-orang Midian. Tapi Tuhan menggunakan sangkakala. Dan Tuhan sendirilah yang menurunkan pedang itu dari antara orang-orang Midian. Saudara, ini cara Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita membaca Hakim-Hakim 7, kita tahu bahwa Tuhan punya 1001 cara. Kadang kita rasa-rasanya seperti tidak ditolong Tuhan, atau kita berada di posisi-posisi yang stuck. Baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, bahkan studi kita sekalipun.
Kita rasa-rasanya Tuhan tidak menolong kita. Tapi mari coba buka mata kita. Apakah benar Tuhan tidak menolong? Atau sebenarnya Tuhan menolong tapi bukan dengan cara yang kita mau? Saudara, Tuhan pasti menolong kita. Bahkan kita bisa hidup sampai sekarang ini. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Itu karena Tuhan menolong kita. Seringkali yang kita anggap Tuhan tidak menolong atau Tuhan tidak beserta, itu karena caranya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mereka-rekakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita mereka-rekakan cara Tuhan menolong dalam hidup kita. Tapi seringkali Tuhan tidak menggunakan satu cara yang kita mau saja. Tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dia punya 1001 cara lebih banyak daripada apa yang kita reka-rekakan. Mungkin kalau kita reka-reka planning, saudara, mungkin kita akan stuck di 10 plan. Bahkan 3 plan saja kita rasa-rasanya sudah stuck. Atau bahkan paling banyak 50 plan. 50 rancangan. Tapi otak kita terbatas, saudara, hanya 50. Sedangkan Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saya dan saudara. Artinya cara-cara ini banyak sekali yang tidak ada di dalam pandangan kita. Tapi Tuhan tetap tolong. Oleh karena itu saudara, melalui perenungan firman kita pada pagi hari ini, saya rindu saudara dan saya sama-sama belajar satu hal. Melihat dari apa yang terjadi pada pasukan Gideon dan Gideon, kita sama-sama tahu Tuhan menolong dengan caranya. Tuhan berperang dengan caranya. Tuhan punya 1001 cara untuk memberi kemenangan. Dan kita tugasnya adalah taat. Sekalipun firman yang kita dengar adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau itu Tuhan yang berbicara kepada pribadi kita, lakukanlah dengan ketaatan. Lakukanlah dengan keseriusan. Maka disitulah cara Tuhan dibukakan untuk saya dan saudara. Saya berdoa perenungan kita pada pagi hari ini membawa akhir pekan kita mempunyai kekuatan yang baru. Kita punya cara pandang yang baru bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tapi caranya belum tentu yang kita mau. Oleh karena itu buka mata kita, buka hati kita untuk bisa melihat cara-cara Tuhan menolong saya dan saudara. Kita akan akhiri perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kasih-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus hidup di dalam kehidupan kami, membukakan 1001 cara bagi kami untuk memperoleh kemenangan di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman dalam hidup kami dan kami taat, disitulah kami boleh melihat pertolongan-Mu yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus ajarkan kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dan buat kami mengerti atas setiap firman-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami pengurapan, berikan kami penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh lakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melihat dengan pandangan-Mu, bukan dengan pandangan kami manusia yang terbatas ini. Sehingga yang kami lihat bukan kekacauan, tapi yang kami lihat adalah kemenangan yang sejati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarkan hanya lawatan-Mu sajalah yang boleh bertahta dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk bangsa kami. Biarkan gereja dan bangsa kami boleh menjadi ladang di mana kasih Tuhan terus terpancar di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami dan buat kami mengerti atas setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman ini boleh menguatkan kita bahwa cara Tuhan itu banyak, saudara.
Bukan hanya yang terbatas yang kita lihat saja, tapi ada 1001 cara Tuhan untuk menolong kita. Oleh karena itu, mari giat bersekutu dengan Tuhan sampai kita lihat 1001 cara Tuhan menolong kita. Selamat berakhir pekan. Saya undang saudara untuk datang besok pagi di dalam ibadah raya kita, ibadah umum kita di jam 9 pagi. Dan saya berdoa kita akan dapat firman Tuhan yang baru, perenungan yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru dari ibadah kita hari Minggu besok. Tuhan memberkati saudara. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. You are blessed.